Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ririn Ikrimah. Di pertemuan kedua ini kita akan belajar mengenai kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Sebelum kita masuk ke tutorial GeoGebranya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kedudukan titik terhadap garis dan bidang itu sendiri. Jadi di sini kedudukan itu merupakan letak atau tempat dari titik terhadap garis dan bidang. Nah, kedudukan titik terhadap garis itu ada dua. Pertama, titik terletak pada garis, dan yang kedua, titik terletak di luar garis. Nah, titik terletak pada garis ini apabila titik tersebut dapat dilalui oleh garis, sedangkan titik terletak di luar garis apabila titik tersebut tidak dapat dilalui oleh garis. Nah, kedudukan titik terhadap bidang sama ada dua juga. Pertama, titik terletak pada bidang, dan yang kedua, titik terletak di luar bidang. Titik terletak pada bidang apabila titik tersebut dapat dilalui oleh bidang, sedangkan titik terletak di luar bidang apabila titik tersebut tidak dapat dilalui oleh bidang. Untuk lebih jelasnya, mari simak tutorial berikut ini. Pertama, kita akan membuat dua slider. Caranya dengan mengklik icon yang kedua dari belakang ini, lalu pilih slider. Kita klik di mana saja. Slider pertama kita beri nama X1 dengan cara menginputkan X underscore 1 dengan intervalnya itu min 3 sampai 3 dan incrementnya 0,5. Oke, kita buat satu lagi. Slider yang kedua kita beri nama X2 dengan cara menginputkan X underscore 2, intervalnya sama kayak tadi, min 3 sampai 3, dan incrementnya juga sama, 0,5. Oke, kita rapihkan. Nah, ini maksudnya kita beri nama kedua slider ini dengan nama yang berbeda itu adalah karena memang fungsi dari kedua slider ini berbeda. Jadi nanti kedua slider ini berfungsi untuk merubah koordinat sumbu X di dua titik yang berbeda. Jadi nanti ini merubah koordinat X di titik yang pertama, lalu ini merubah koordinat sumbu X di titik yang lainnya, kayak gitu. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada step berikutnya. Langkah yang kedua, yaitu membuat dua buah titik. Di sini membuat titiknya kita menggunakan input bar. Perintah yang kita masukkan adalah A sama dengan dalam kurung X underscore 1, 1. Nah, di sini sumbu X-nya kita tuliskan X underscore 1 ini karena sumbu X ini nantinya akan disambungkan ke slider X1 ini. Jadi nanti sumbu X di titik A ini akan berubah ketika slider X1-nya kita rubah, kita geser-geser kayak gitu. Klik enter. Nah, untuk titik yang keduanya sama, kita pakai input bar ini dengan cara mengetikkan perintah D sama dengan dalam kurung X underscore 2, 1. Nah, ini juga sama, X underscore 2 ini kita tuliskan di sini itu soalnya nanti kita sambungin ke slider yang X2 ini. Jadi nanti sumbu X di titik B ini akan berubah ketika slider X2 ini kita rubah. Klik enter. Nah, ini karena posisi slidernya sama-sama di satu, maka kedua titik ini saling berhimpit atau berada di satu tempat yang sama. Coba kita geser yang X1 ya, geser ke kiri. Nah, di sini terlihat kan titik A ini sumbu X-nya berpindah.
karena ya tadi kita sambungkan ke slider X1 ini. Nah, ini ketika kita pindah slidernya, kedua titik ini sudah tidak terhimpit lagi karena ya ini slidernya tidak bertempat di satu tempat yang sama. Jadi misalkan slidernya bertempat di satu tempat yang sama, ya nanti bakalan berhimpit lagi kayak gitu. Langkah yang ketiga, kita akan membuat ruas garis. Di sini kita membuat ruas garisnya dengan cara menginputkan perintah pada input bar. Perintah yang kita masukkan adalah P sama dengan segmen, pilih yang poin koma poin, lalu kita ganti dengan titik yang sudah diketahui. Di sini titik yang sudah diketahuinya yaitu titik A dan D. Maka kita masukkan titik A dan D. Nah, di sini teman-teman, P-nya ini P besar ya, dan P ini merupakan nama dari segmen yang akan kita buat. Tuh. Jadi misalkan kita pengen memberi nama segmen itu selain P, misal R atau apa gitu A. Nah, itu bisa ya kita tinggal ganti huruf P ini dengan huruf yang lain gitu. Jadi ini bebas ya. Ini cuma sekedar nama dari ruas garis yang akan kita bikin itu. Klik enter. Nah, di sini terlihat kan ruas garis dari titik A ke titik P ini namanya itu P. Sesuai yang tadi kita inputkan. Langkah keempat adalah membuat titik yang akan selalu berada di ruas garis P. Dengan cara menginputkan perintah pada input bar. Perintah yang kita masukkan adalah C sama dengan poin, pilih yang objek. Kita di sini objeknya ganti dengan P. Nah, di sini P ini merupakan nama dari titik yang akan kita buat ini. Lalu P ini merupakan objeknya, jadi nanti di titik itu tuh akan selalu berada di ruas garis P ini. Gitu. Klik enter. Nah, ini ya titiknya yang biru ini. Coba. Nah, tuh. Ini akan selalu berada di ruas garis P. Nggak bisa keluar kemana-mana. Langkah kelima adalah membuat sebuah titik dengan koordinat 2,0. Di sini bebas, kita mau membuat titiknya pakai toolbar atau pakai input bar. Di sini saya menggunakannya pakai toolbar ya. Koordinatnya 2,0. Nah, di sini muncul titik D. Langkah yang keenam yaitu membuat garis. Garis ini kita beri nama S. Cara membuat garis ini dengan menginputkan perintah pada kolom input bar. Perintahnya yaitu S sama dengan line, kita pilih yang poin koma poin. Lalu masukkan poinnya D, T. Klik enter. Nah, di sini muncul garis S yang melewati titik D. Langkah yang ketujuh yaitu kita membuat bidang. Di sini kita membuat bidang dari persamaan linear 3 variabel. Nah, caranya persamaan linear 3 variabel tersebut kita masukkan ke kolom input bar ini. Persamaan linear 3 variabelnya adalah X plus Y sama dengan 2Z. Klik enter. Nah, di sini belum muncul apa-apa ya. Untuk memunculkan bidang tersebut, kita klik View, lalu pilih 3D Graphics. Nah, teman-teman, bidang yang tadi kita buat dari persamaan linear 3 variabel, itu yang ini nih, yang warna hijau ini. Jadi ini merupakan hasil yang tadi kita buat. Seperti ini tampilannya. Dari gambar 3D Graphics ini kita bisa simpulkan kedudukan titik terhadap garis yang kita buat adalah titik terletak pada garis.
Sedangkan kedudukan titik terhadap bidang adalah titik berada di luar bidang. Bisa teman-teman lihat semuanya? Seperti ini ya, hasil yang tadi kita kerjakan. Oke teman-teman, sekian video pembahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.